eh, Indonesia ini kita kenal sebagai negara yang sangat rawan bencana kan ya Mas Unu ya. Kok kayaknya kita masih gagap terus ya menghadapi bencana? Gimana Mas? Sebenarnya apa mitigasi bencana itu kan udah digaungkan udah lama gitu Udah ya. lama sekali, betul. Mitigasi bencana Tujuannya kita, BNPB dibuat pun juga untuk itu. tapi dalam prakteknya saat bencana terjadi ya seperti ini kadang kita gagap ya. Gagapnya salah satu contoh misalnya kita kalau terputus daerah itu terus terisolasi karena terkurung banjir longsor, itu gimana caranya saya seperti itu cepat menembus sana. Ini soal nyawa ya gitu kan. Mereka perlu makan, perlu minum, perlu dievakuasi. Ini kan sebenarnya mitigasi juga. Terus pada mitigasi pada edukasi kepada warga yang tinggal di daerah rawan bencana, yang mungkin dia di bawah di lembah, kalau sewaktu-waktu terjadi longsor banjir, mereka harus lari kemana? Itu kan harus dievakuasi, Harus ada jalur evakuasinya. Jangan sampai mereka malah naik kan malah kena longsor misalnya seperti itu. Dan setahu saya harusnya ada dipetakan kawasan rawan bencana 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan di masing-masing kabupaten kota dan jalur evakuasinya. Jadi termasuk juga ada kayak sirine untuk tanda bahaya gitu ya. Itu kan kalau saya berkaca dulu di erupsi Merapi kan udah dikasih itu kalau banyak 1, 2, 3 terus ada erupsi sirine kalau sewaktu-waktu terjadi. Itu menurut saya sangat penting gitu ya. Makanya agak rancu ya. Kalau di zaman nenek moyang kita dulu, setiap ada bencana, katakanlah erupsi gunung gitu, kentongan bunyi gitu. Padahal dengan teknologi sekarang sebenarnya kan gampang ya. Atau jangan-jangan kita karena sudah merasa sudah membuat SOP-nya, ya gimana prosedurnya jika kita menghadapi bencana, akhirnya kita abai untuk melakukan latihan terus. Kalau kita lihat Jepang, itu kan kayaknya di sekolah-sekolah tuh rajin sekali anak-anak sekolah itu yang mitigasi gempa, padahal hanya dibuat bunyikan sirine manual apa yang harus dilakukan. Perlu nggak sih yang itu dilakukan di negara kita ini? Sangat perlu, Pak. Perlu ya. Apalagi kita di daerah cincin api dan rawan gempa, rawan semburan gunung berapi, tanah longsor segala macam. Saya kira sangat penting sekali itu. Dan yang penting juga jangan sampai alat-alat early warning system itu juga diambil. Kan ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi seperti buoy ya, alat early warning system tsunami udah dipasang di tengah laut untuk sebagai mitigasi, tiba-tiba alatnya udah nggak ada. Preteli itu. Udah preteli gitu. Nah, terkait dengan tadi kita sudah distribusi yang memang harus diperbaiki, selain itu juga komunikasi pejabat yang harus datang, dan juga tadinya saya mau datang untuk ke acara ini, begitu saya cek tadi rompi saya nggak ketemu. Saya punya rompi anti peluru tapi nggak ketemu. Sebenarnya gimana sih seharusnya seorang pejabat yang itu melakukan atau mendatangi sebuah lokasi bencana sampai bawa-bawa karung beras lah, pakai rompi. Begitu ngelihat rompi anti peluru saya sampai bertanya, ini lagi olah TKP atau gimana gitu. Mungkin Abang punya penilaian terkait itu. Harusnya nggak usah pencitraan ya, Pak. Ya. Mereka kan turun, harusnya empatinya itu harusnya kalau teman-teman rakyat itu berlumpur, berkubang lumpur, mereka harus berkubang lumpur gitu loh. Iya. Janganlah mereka istilahnya menciptakan dengan stylish pakaian begitu, terus juga ada yang ya seolah diceritakan sedang membawa sesuatu untuk pengungsi. Sebenarnya kan yang dibutuhkan itu kepedulian dan empati ya, yang tulus itu ya. Jadi apalagi sekarang netizen kan galak-galak sekali itu kalau iya betul, lebih kejam ya. Lebih kejam, jadi malah dirujak sama netizen gitu ya. Malah dihujat. Nah, untuk sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pejabat dalam hal ini?
Apakah cukup, kan kita punya lembaga BNPB, kenapa nggak di pool aja? Kalau saya membayangkan begitu ya, saya membayangkan mungkin pada saat tsunami Aceh 2004, itu kan terlihat sekali ya, 2004 betul. Itu kan terlihat sekali, di pool semua di bandara kirim, distribusi ke Aceh dengan menggunakan pesawat gitu. Sampai airline pun juga dikerahkan. Jangan-jangan ini kalau ngomongin airline kita sampai ada juga yang sempat viral. Harga tiket ke lokasi bencana itu ternyata sekarang makin naik oleh airline gitu. Kan ini juga parah. Padahal sebagian orang niatnya untuk turun sebagai relawan tapi harga tiket mahal. Sebenarnya terlalu banyak harus yang kita perbaiki ya. Betul. Nah kalau kita sendiri mungkin ya, mulai dari Mas Joni dulu sebagai penutup. Apa sih sebenarnya yang harus kita lihat ke depan, bagaimana kita melakukan mitigasi bencana ini agar kita tidak gagap, supaya lancarlah koordinasi. Mungkin cukup satu orang yang jadi juru bicara gitu, atau satu lembaga yang jadi juru bicara. Jangan semua, kemudian kalau apalagi kalau kementeriannya cukup di pool di mana gitu, di BNPB kah atau gimana. Gimana sebenarnya ke depan kalau dalam visi kita sebagai dari sudut pandang kita sebagai jurnalis. Mengenai mitigasi bencana, ada baiknya seperti yang tadi dibilang di perbincangan, perlu juru bicara gitu Bang. Perlu juru bicara yang bisa memberikan komunikasi kepada jurnalis, kepada masyarakat, terus memberikan data-data yang akurat, terus memberikan jumlah korban bencana gitu. Juru bicara baik dari elemen pemerintah, dari misalnya pilihan-pilihan tertentu dari ormas atau dari mana saja. Kemudian mitigasi bencana di lapangan ke depan perlu diperbaiki, ditata ulang kembali, dievaluasi apa-apa yang kurang dari mitigasi bencana yang terjadi sekarang ini Bang. Nah, seperti penyaluran distribusi, pemberian edukasi kepada masyarakat wilayah atau zona merah terdampak bencana. Di beberapa provinsi ada zona-zona merah itu yang rawan bencana, baik itu banjir, longsor maupun erupsi, gunung erupsi. Nah itu diberikan edukasi, mereka diberikan pemahaman, siap-siap kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa langkah mitigasi yang harus dilakukan gitu ya, jadi masyarakat paham ya. Mungkin ada tambahan. Saya nambahin, distribusi bantuan ini harus segera dilakukan supaya jangan sampai ada terulang kembali penjarahan di toko-toko minimarket atau sebagainya. Karena bayangin aja kan, harus gerak cepat juga ya. Apalagi dari Jakarta ini kan yang mengumpulkan donasi kan banyak juga, sampai miliaran. Sampai miliaran, betul. Sampai ada influencer juga mengumpul. Nah itu jangan sampai sia-sia yang disumbangkan masyarakat. Terkoordinir dengan baik ya. Kalau saya juga perlu juga diantisipasi, karena ini sudah minggu kedua ya Pak. Ya. Ini penyakit-penyakit yang timbul Bang. Karena berkaca dari dulu tsunami di Aceh, bahwa nanti akan timbul rawan penyakit, karena bangkai ternak, jenazah manusia yang belum ditemukan yang membusuk segala macam itu kan rawan yang menimbulkan itu. Jadi segera untuk diantisipasi supaya ini jangan sampai pengungsi malah tambah sakit gitu loh. Ya. Karena rawan penyebaran penyakit itu. Jadi itu yang titik penting yang sekarang harus diantisipasi juga selain penyaluran bantuan Bang. Oke, terima kasih abang-abangku. Baik, Sobat Sindo, alam sudah memberikan peringatan terkerasnya. Semoga duka ini berujung pada kesadaran dan tindakan nyata. Saya Ike Kesuma pamit, kita jumpa lagi di Sindoskop berikutnya. Sampai jumpa.